Selamat malam. Uh, Pada malam ini saya coba akan membahas mengenai hemodinamik secara singkat ya. Kita tahu bahwa sampai saat ini, sampai sebelum Guyton mulai populer, para praktisi di ICU, emergency masih belum bisa menentukan siapa sebenarnya yang mendrive circulation. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, jadi ini adalah gambar dari animal study pertama kali oleh Starling ya, menggunakan ini yang mengatakan bahwa yang mendrive atau menentukan cardiac output itu adalah the heart ya. Sedangkan Guyton mengatakan yang menentukan cardiac output adalah circulation. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat. Jadi pertama kali Otto Frank dan Ernest Starling mempublish 100 tahun lalu ya, tahun 1914, tentang mechanical factor yang menentukan cardiac output dari ventricle. Nah, percobaan dia begini. Jadi dia lakukan isolated heart ya, di open chest, dogs di open chest, kemudian di jantungnya kita lihat di sini diligasi dulu yang IVC-nya, kemudian distal aortanya juga diligasi, dan dia sambung pipa kanul ke arah untuk sistemik, maksudnya ada di sini ada resistor, kemudian darah di sini di rewarming dulu sebelum masuk ke reservoir. Nah, di sini ada klem yang mengatur dibuka klem ini, dimana nanti semakin besar dibuka, kita lihat jantung bisa berapa banyak bisa menampung darah untuk dipompa ke sistemik lagi. Cuma ya di sini Starling tidak mempertimbangkan faktor sistemik, jadi hanya heartnya aja ya. Nah, ini klemnya kalau kita lihat di sini dengan membuka opening klem ke perlahan-lahan, Starling akan meningkatkan kecepatan dari blood flow dari reservoir ke dalam right atrium. Ketujuh, dia menunjukkan bahwa dalam suatu range yang lebar, jantung bisa memompa berapapun volume blood yang dari sistemik kembali ke jantung kanan. Since the rate of flow masuk ke jantung kanan match the flow yang keluar ya, maka Starling menamakan flow itu sebagai cardiac output ya. Jadi antara yang dia buka klem ini jumlahnya sama dengan apa yang keluar, disebut cardiac output. Dia gambarlah kurvanya begini ya. Cuman zaman dulu ya belum ada statistik segala macam ya. Jadi Starling menekankan bahwa tekanan di atrium kanan akan meningkat sebagai konsekuensi dari adanya darah yang kembali ke jantung. Dia menginterpretasikan penemuan ini dengan bahwa jantung dapat mengakomodasi berapapun jumlah darah yang kembali sampai suatu limit fisiologis. Semakin dia meningkatkan blood return beyond the limit accommodation, ketika sudah terlalu banyak yang masuk, maka darah akan mengumpul di jantung dan cardiac output akhirnya turun. Fatigue maksudnya. Nah, peningkatan yang cepat dari jantung right atrial pressure memberi sinyal bahwa circulation melebihi dari kemampuan jantung untuk mengakomodasi darah yang masuk. Dan dibuatlah sama dia di grafik ini yang dikenal sebagai Frank Starling Law of the Heart. Jadi setiap peningkatan ini sumbu I adalah ventricular function atau cardiac contractility, yang sumbu X adalah stretch atau volume, atau disebut juga sama followernya preload ya. Starling sendiri dalam studinya nggak ada menggunakan istilah kata preload, mengatakan sebagai stretch atau volume. Jadi gambarnya begini. Jadi bayangkan bahwa setiap peningkatan preload atau darah mengisi ventricle, dia akan men-stretch dinding ventricle. Semakin dia stretch, semakin banyak volume yang dipompa ya, sampai suatu limit tertentu di mana dia tidak mampu lagi ya, di mana setiap kali di volume diberikan,
cardiac output atau stroke volume akan turun ya. Jadi kalau kita gambar begini, penentu dari cardiac output menurut Starling adalah left ventricular and diastolic volume itu sebagai preload. Kemudian ada contractility, dan ketika darah diinjek melalui aorta ada resisten tahanan, itu yang disebut sebagai afterload. Jadi penentu adalah preload, contractility, dan afterload ya, akan menentukan stroke volume ventricle kiri. Tinggal dikali dengan heart rate, maka dia akan menjadi sebagai cardiac output. Nah, oleh sebab itu dalam praktek klinik sangat terkenal istilah preload ya, oleh followernya Starling, bukan Starling sendiri. Jadi preload itu adalah the first rule ya. Preload is the first rule to optimize cardiac output. Sehingga kita tahu dalam praktek klinis, kita tahu gambar ini, jadi bahwa setiap peningkatan preload by volume loading di sini akan meningkatkan stroke volume atau cardiac output. Tapi manusia bukan mesin, sehingga garisnya tidak bisa lurus gini ya. Dia harus berbentuk curve karena ada limit. Nah, di sini selama kita meloading cairan di daerah sini yang disebut preload dependence, artinya setiap peningkatan preload by volume loading pada area ini akan meningkatkan stroke volume, sehingga cardiac output akan meningkat di daerah sini. Kalau di loadingnya sudah daerah flat atau disebut preload independence, artinya setiap peningkatan preload pada area ini tidak akan meningkatkan stroke volume, bahkan dapat menurunkan stroke volume yang akan menyebabkan low cardiac output. Ini yang disebut sebagai steep portion dan ini sebagai flat portion. Jadi hemodynamic monitoring sampai saat ini ya dari pengguna Starling hanya untuk menentukan where is the patient's position, apakah masih steep. Kalau steep ya boleh loading, kalau flat tidak bisa lagi. Nah, ini yang dikatakan billion of dollar ya digunakan untuk research hemodinamik, hanya untuk tahu bahwa pasien ini steep atau flat. Nah, oleh sebab itu di tahun 2008, kira-kira tahun 2008, para ahli ICU hemodinamik sudah melirik lagi apa yang dilakukan oleh Guyton ya, katakan sebagai old physiology in modern jacket. So apa yang dikatakan diajarkan Guyton terhadap kita, yaitu bahwa nomor satu, bahwa cardiovascular system adalah suatu closed system ya. Dia bukan jantung aja, dia ada vaskular di sini, sistemik, sini ada compliance ya, ada resistance yang mempengaruhi nanti cardiac output ya. Jadi yang katakan nanti kita akan lihat di studi dia oleh Guyton ini ya, pertama kali. Jadi setelah mungkin dari tahun 1914, mungkin tahun 1950, jadi sekitar hampir 50 tahun baru Guyton membuat suatu model lagi tentang cardiac output ya. Jadi memang lebih senior Starling. Ini hampir sama kayak penelitian dari Starling menggunakan animal study, open chest, isolated heart yang dibuat begini ya, sama gambarnya. Tapi kalau kita lihat Guyton nilainya lain ya, cara membacanya beda dengan Starling. Jadi kalau Guyton mengatakan berdasarkan hukum Hagen ya, Hagen-Poiseuille atau hukum Ohm, tapi dalam hemodinamik dibuat oleh Mr. Hagen dan Nyonya Poiseuille, bahwa blood flow itu yang keluar dari suatu pipe itu sangat tergantung dari perbedaan tekanan antara P1 dan P2 dibagi resisten tentu ya. Saya rasa semua juga sudah tahu ini. Jadi menurut Guyton, cardiac output yang keluar dari ventricle kiri itu ditentukan oleh P1. P1 adalah menurut Guyton adalah MCFP, mean systemic filling pressure ya. Kemudian diikuti ada di sini resistance ya, dan P2-nya adalah tekanan vena sentral atau right atrial pressure. Itu sama ya sebenarnya, cuma dalam klinis disebut central venous pressure. Dengan adanya perbedaan pressure dan resisten ini, maka dilahirkanlah venous return, itu darah yang kembali dari sistemik. Nah, dengan bantuan produce cardiac output, blood flow, jadi dengan bantuan contractility, maka darah itu akan dipompa lagi keluar. Jadi darah yang keluar dari ventricle kiri jumlahnya selalu harus sama dengan darah yang masuk ke jantung kanan. Digambar oleh Guyton sebagai MCFP itu ini
sumbu X CVP atau right atrial pressure, sumbu I adalah cardiac output. Jadi dikatakan di sini bahwa MCFP itu terhadap CVP ada menimbulkan gradient pressure mencapai maksimal ya. Nah ternyata maksimum cardiac output yang dicapai itu ketika central venous pressure-nya di titik 0 ya. Dengan MCFP sudah dihitung oleh Guyton sekitar 8 mm mercury. Nah di sini digabungkan dengan contractility ya, tapi itu punya Starling. Jadi Starling itu dikombine. Jadi menurut Guyton Starling kurang lengkap. Dia hanya membuat grafik untuk contractility, tapi dia tidak memasukkan data tentang venous return ya melalui sistemik gitu, vaskuler. Nah MCFP itu disebut juga mean circulatory filling pressure ya, besarnya dihitung oleh Guyton sekitar 8 mm mercury. Dengan central venous pressure dihitung oleh Guyton sekitar 0 mm mercury yang normal. Nah gradient pressure sekitar 8. Jadi dengan adanya gradient pressure 8, maka darah itu sangat mudah masuk ke jantung kanan. Jadi darah masuk ke jantung kanan itu sebenarnya tidak perlu energi, hanya perlu beda pressure. Jadi kalau misalnya CVP kita tinggi, maka tidak ada cardiac output karena dari sistemik tidak bisa masuk ke jantung karena perbedaan pressure-nya mengecil ya. Nah di sini ada resisten sangat berpengaruh. Jadi misalnya vena cava terutama ya, vena cava yang paling besar kalau terjadi vasokonstriksi atau emboli vena cava, maka cardiac output akan berkurang. Jadi venous return akan terhambat. Ini gambarnya resistance yang hijau. Jadi menurut Guyton cardiac output itu selalu harus sama dengan venous return yang ditentukan oleh perbedaan tekanan antara MCFP minus central venous pressure dibagi resisten to vena cava, resisten to venous return yaitu cava vein yang sangat berperan karena paling besar ya untuk sebelum masuk ke jantung kanan. Jadi siapa yang menentukan cardiac output? Ya kita akan lihat lagi. Kalau Starling itu mengatakan adalah the heart, sedangkan Guyton mengatakan adalah the circulation. Okay. Dengan kata lain, kalau kita lihat gambar begini bahwa P1-nya MCFP dengan CVP itu P2, maka memproduce gradient pressure. Dengan gradient pressure yang ada ini, maka tergantung juga resisten itu vena cava, itu yang nanti akan menentukan darah bisa masuk dari atrium kanan ke ventrikel kanan yang menghasilkan stroke volume ventrikel kanan. Nah stroke volume ventrikel kanan akan dipompa ke paru dan akan kembali lagi ke jantung kiri sebagai stroke volume ventrikel kiri. Jadi stroke volume ventrikel kiri jumlahnya selalu harus sama dengan stroke volume ventrikel kanan. Dengan kata lain, nanti apa yang dipompa oleh jantung kiri ke sistemik itu jumlahnya selalu tidak boleh lebih dari apa yang dia terima dari jantung kanan. Jadi masalah kita saat ini adalah bukan membahas cardiac output stroke volume kali heart rate, tapi menurut Guyton bagaimana yang kita mesti cari, bagaimana darah itu bisa kembali ke jantung kanan. Itu kita harus cari CVP, MCFP dan resisten. Sedangkan kalau Starling mengatakan yang menentukan cardiac output adalah stroke volume ventrikel kiri kali heart rate. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi yang menentukan tiga ini ya, P1, P2 dan resisten. Sedangkan kalau kita lihat the difference, Guyton mengatakan yang menentukan cardiac output adalah jantung kanan. Jantung kanan itu termasuk vein atau sirkulasi sistemik. Sedangkan Starling mengatakan adalah stroke volume kali heart rate ventrikel kiri. Itulah perbedaannya. Jadi dalam praktek ini, kalau masalahnya di jantung only, truly hanya di jantung, tentu menggunakan teknik Starling lebih tepat ya. Tapi ketika gangguan hemodinamik itu tidak hanya melibatkan jantung, tapi juga melibatkan vaskuler, misalnya terjadi vasodilatasi, vasokonstriksi, maka analisa menurut Guyton ada yang paling tepat. Ya. Demikian sedikit pembahasan. Terima kasih.